3, 2, 1. Alright. Lain kali Bocek. Wan, Yuk, iya bang. kita ngobrol berdua Wan. Ya karena Karena Kakak berhubung satu dan lain sebab, kita pengen podcast ngobrolin soal friendship. Kebetulan seorang king itu tidak bisa menjelaskan apa itu pertemanan. apa itu pertemanan. Jadi waktu ditanyain tuh dia cuma jawabnya, pokoknya gua speechless lah sama kalian berdua. Ya susah ya, nggak bisa dijelasin. Apa speechless itu apa? Speechless nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa, udah speechless kan berarti nggak bisa ngomong kan? Ya udah, kita suruh balik aja deh. Kebetulan dia habis minum obat. Dibilang mau narkoba tapi itu obat emang penyakit. Nah, kali ini ayo kita bahas soal friendship. Friendship, Apa sih arti friendship tuh? Pertemanan ya, pertemanan. pertemanan. Mungkin seorang Ade Iwan ini. Iya, nggak apa-apa lah ya, kita pakai kata-kata slang. Sini elus dulu. Cipok Blotok. dikit. Cipok dulu sini ah. Nggak mau. Kena gigi. Bekawan ya. Wan, coba, karena menurutku tuh seorang Iwan tuh kawannya banyak. Kawan banyak itu kan belum tentu semua bisa kita sharing soal-soal yang berbau-bau privacy, soal keluarga, soal hubungan percintaan. Maksudnya tuh nggak bebas kita cerita, nggak ke semua. Ya, Ada beberapa orang yang kita percaya, oh ini bisa nih kita bercerita betul. hal-hal yang berbau privacy. Nah, menurut seorang Iwan, tipikal orang kayak gimana yang akhirnya Iwan pilih untuk, wah ini bisa nih jadi teman dekat nih, bukan cuma teman biasa say hi, yuk dah gua pergi dulu, enggak, tapi emang bener-bener deket lah, bisa dipilih katakan sebagai saudara angkat gitu. Jadi kalau gimana ya? Untuk ngomongin hal yang bisa lebih dekat, kalau untuk hal yang lebih dekat tuh kayak pertemanan tuh agak unik juga bang, soalnya ya. Kalau untuk pakai kategori, jujur Iwan nggak ngerti apa kategorinya. Tapi kalau untuk memilih orang yang tepat untuk itu ya balik-balik tentang rasa lah bang. Bukan rasa ini bukan tentang kayak temen antara cowok ke cewek ya, tapi kayak ada sebuah klik tiba-tiba. Bahasa kerennya tuh satu frekuensi. Nggak pakai cara berarti? Nggak Ada cara? nggak ada cara. Soalnya kayak contoh lah ya, Iwan tuh ada kawan deket nama Iwan, kawan Iwan tuh, nama kawan Iwan tuh Undo. Boleh sebut nama ya? Boleh. Oke. Kalau untuk yang ini kan hal baik lah kan. Kalau menurut yang diajarin Iwan tuh hal-hal baik tuh selalu tampilkan namanya gitu. Oh iya, benar. Jadi Undo? Si Undo nih teman cheers. Oke, teman cheers waktu kuliah. Enggak, baru tamat kuliah hitungannya 2017. Iwan kan tamat setahun sesudah wisuda. Setelah selesai kuliah, Iwan lalu lantung-lantung nganggur lah intinya kan, cuma nyari nongkrong sana sini. Nah, ketemu sama Undo ini di mana? Di warung kopi kebetulan. Nggak sengaja. Itu pun sebenarnya perkenalannya tuh nggak langsung sama si Undo. Ada namanya Rahmat, Temannya Undo. Kebetulan mereka satu tempat pekerjaan. Jadi tuh kalau untuk obrolan pertama tuh kan ngobrolnya sama si Rahmat. Rahmat tuh pemancing kebetulan. Sebagai yang abang tahu, background Iwan juga ada hobi mancing juga kan. Ngobrol lah sama si Rahmat. Iyalah, bapak lu kan teman mancing bapak gua. Jadi Jadi ntar guys,
Fun fact, For your information, kami adalah generasi kedua antara bapak kami. temen tongkrongan mancing. Generasi kedua Jadi kebetulan. Bapak Iwan itu teman mancing bapak gua. Ya. Dan kebetulan anak Wak Edi ini sekarang jadi teman diskusi tentang kesenian gua. Nah itu salah satu contoh nggak sengaja. Heeh. Oke, lanjut yang Undo tadi. Jadi si Undo ngobrol-ngobrol-ngobrol, diajaklah tempat ke kedai sebelah dari tempat tongkrongan kami. Di lain kesempatan. Di lain kesempatan kami untuk ngobrol berdua. Terus tiba-tiba kayak out of nowhere ya namanya teman satu bangku kopi lah bang ya. Pasti kenalan cuman say hi doang. Awal. Gitu. Terus tiba-tiba kayak minggu depan kita ada mau nongkrong di tempat baru nih. Mana kontak lu kata dia gitu. Ya udah kita tukeran kontak. Seiring jalannya waktu 2017 habis, 2018 kami sempat agak memang pisah. Emang bukan selek ya, tapi memang kebetulan nggak ada untuk kesempatan untuk ketemu. Iya. Karena kesibukan entah Masing-masing. kerja. Di 2018 Iwan dapat pekerjaan di Bulian, emang jadi makin jarang kontekan kan. Terus tiba-tiba kayak lama nih nggak ketemu, di mana? Masih di Bulian aku bilang. Itu belum ngerasa deket tuh ya? Belum. Kami tuh mulai dekat tuh ketika mereka si Undo tuh bahkan berapa bulan sebelum dia merit. Itu baru ngerasa momen dekat sama seorang Undo. Redo dong. Aduh, Redo tuh kebetulan adik ipar. Adik iparnya Rido namanya. Undo Rido. Jangan-jangan selek lagi tuh Undo. Wah, itu urusan rumah tangga orang yang aku nggak mau ikut campur. Jangan ya, kalau Undo denger ini jangan selek sama Rido. Cukup di komputer aja tuh. Iya, saling musuhan. Oke. Jadi singkat cerita singkat waktu, itulah rupanya kami ini punya kesamaan yang sama. Penikmat vodka kebetulan. Oh, oke. Berhubung vodka yang murah menurut kami berdua dan rasa cocok dan memiliki karakteristik benar-benar vodka, kebetulan tuh di tanduk biru. Minumlah kami beberapa kali. Ada satu momen ketika itu nggak tahu tuh bang, itu benar-benar. Tapi yang aku tahu dia memang lagi merasa ada masalah dengan calon istrinya mungkin, atau apa cerita nggak tahu. Terus tiba-tiba si Undo ngajak, lama kita nggak duduk di pelampung. Kami itu biasa minum di pinggir Danau Sipin yang ada pelabuhan kotak itu loh. Minumlah kita di situ. Minum segelas, 2 gelas, kebetulan cuman hanya konsumtif botol kecil kan. Jadi kan dosisnya kan kecil lah. Dengan jumlah yang kapasitas kami harusnya sudah lebih dari itu. Tiba-tiba kayak gak tahu ya, aku kayak bergetar bulu kuduk, aku merinding, kayak benar-benar momen tuh yang malam yang harusnya dingin tiba-tiba merasa hangat ketika dia ngomong, "Wan, apapun yang terjadi, ayahmu tuh ayahku, ibumu ibuku." Tiba-tiba tuh ngomong kayak gitu. Ditambah yang notabene awal cerita, kami cerita pertama background keluarga. Siapa yang duluan? Yang Dia dulu. Dia ngomong kalau dia kan kebetulan ayah kan almarhum duluan, ayah dia meninggal duluan. Jadi ketika itu dia cerita, "Wan, apapun yang terjadi," kata dia, "ketika aku bukan nyumpain orang tua kau mati, bukan nyumpain ada apa-apa dengan ayah aku, karena ayah, nah ini kata-kata dia, ayah kau tuh ayah aku, ibumu ibu aku. Jadi apapun yang terjadi, kau bahkan tidak akan sempat nangis duluan sebelum aku nangis," kata dia. Dia tahu, karena hitungannya kata dia tuh, aku akan kehilangan ayahku kedua kalinya.
Dia ngerasa seperti itu. Ya, 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 ya. Jadi mungkin dia ngajak nongkrong ngobrol berdua tuh mungkin kayak tiba-tiba ngerasa rindu sama almarhum ayahnya kali ya. Mungkin, tapi ya apapun alasannya lah. Emang kebetulan sih emang dulu tuh memang kami seaktif itu untuk mengkonsumsi minuman itu. Tapi kalau untuk hal apa alasannya, mungkin ada sebuah trigger ya, mungkin karena awalnya cerita itu tadi ya. Ya mungkin dia punya masalah, terus dia punya Kepingin anggapan coba ayah gua masih hidup, mungkin dia bisa bantu nyelesain masalah gua. Nah mungkin gara-gara itu dia jadi tiba-tiba kangen nih sama sosok seorang ayah. ya. Kebetulan temen ngobrolnya Iwan waktu itu. Nah makanya mungkin akhirnya dia nyari saudara nih. Tapi yang Iwan heran tuh Bang, itu tuh bahkan si Undo ini belum sama sekali melihat ayah, belum kenal Belum pernah sosok ketemu. ayah, belum. Nah, Tapi dengan PD-nya, dengan lantang ya kondisi harusnya mungkin ya dalam pengaruh alkohol yang tipis tuh harusnya tuh apa yang ada di hati tuh terucap menurut Iwan ya. Karena prinsip Iwan sama Undo tuh kebetulan sama. Kami minum bukan untuk mencari pelampiasan. Kami minum memang hanya ingin untuk minum, tanpa ada alasan untuk senang-senang kah, apa untuk karena sedih kah. Kalau zaman-zaman sekarang kan ada anak-anak tuh ngomong ini, ketika baru jadian tuh makan-makan, ketika baru putus kita minum-minum. Nah kalau di kami tuh nggak ada, minum-minum tuh memang pure, secara sadar kepingin meminumnya gitu. jadi sekarang sama si Undo tuh Sampai sekarang berkawan. Sampai akhirnya mereka menikah. Ini si Undo kan sekarang sudah nikah tuh berapa tahun yang lalu lah. Sekarang anaknya pun tahun ini 2 tahun kalau nggak salah. Di tanggal 1 Februari kebetulan si istrinya Undo nih kan dekat juga sama Iwan. Si Undo tuh anaknya namanya tuh Nuansa. Si Nuansa nih diajarin manggil Undo papa. Giliran ke Iwan tuh ayah. Jadi tuh Iwan kayak ngerasa punya tanggung jawab juga ke keponakan Iwan ini, si Nuansa ini gitu. Iwan sesayang itu juga. Dan tiba-tiba juga ngerasa nggak tahu ya, hati lah Bang balik-balikan. Kayak ini loh, ini ponakanmu loh Iwan gitu. Ini ngerasa kayak ponakan kandung gitu. Nah yang pengen aku tanyain tuh, pernah nggak Wan merasa kalau dibilang kecewa, mungkin ada ya unsur kecewa ketika misal ada satu momen Iwan menganggap bahwa wah ini dia nih teman dekat nih. Nah di momen selanjutnya entah berapa lama tiba-tiba dia nggak bisa memenuhi ekspektasi Iwan, ternyata dia nggak segitunya nganggap Iwan tuh teman gitu. Nah pernah nggak? Kalau sebelum kejadian itu kayaknya pernah lah, soalnya kayak mereka tuh kayak ngumpul, ya nggak salah sih sebenarnya menurut Iwan ya. Harusnya tuh nggak salah ketika kita ngumpul nggak harus ngabarin teman-teman yang lain, karena kita sudah terjadwal secara tidak langsung. Kayak weekend pasti kan Rutin ya? Ya dibilang rutin enggak, tapi seenggak-enggaknya ada lah gitu loh. Kalau kayak sebulan tuh mungkin 2 kali atau itu. Tapi ketika sudah kayak ngerasa ini nih bener nggak sih temanku gitu loh. Kayak segi cerita mereka ceritain apalagi ketika awal-awal tuh mereka nyeritain kegiatan kantor mereka gitu kan. Iya. Kayak mereka ceritain masalah kantor dia. Aku di sini ngapain gitu loh. Iya kayak seolah-olah yang punya masalah di kantor dia sendiri. Itu aku awal-awal pernah aku ngerasa kayak gitu Bang. Tapi ketika kayak dia tuh mungkin nggak tahu lah ya. Iwan rasa dia ngerasa lah kalau Iwan tuh kayak bingung ketika mereka bahas cerita. Terus kayak mereka berdua nih, Undo sama Rahmat, dia kayak, Wan, aduh, si ini orang kantor kami anggaplah namanya Ucok.
Si Ucok tuh gini-gini kelakuannya. Oh kayak gitu ya. Ini nih yang kalian ceritain itu. Bukan, yang kami ceritain tuh si ini. Kelakuannya gini. Jadi kayak Iwan tuh diajak kayak enggak tahu ya. Tiba-tiba dari ngerasa kecewa nih kayak tiba-tiba diajak. Oh iya, mungkin kita salah kemarin cerita enggak ngelibatin Iwan. Jadi mereka tuh kayak rasa secara alam bawah sadar kayak ini loh yang kami ceritain, orangnya kayak gini, karakternya kayak gini. Jadi kayak gitu. Pertemanan Iwan tuh yuk yang awalnya ya Iwan satu-satunya yang di bidang pertanahan, mereka perairan gitu loh bang. Kebetulan si Undo nih orang labor di air mineral lokal. Kalau si Rahmat nih di bagian loading. Jadi memang satu tempat pekerjaan gitu. Tapi yang Iwan bikin Iwan respect ke mereka tuh itu ketika mereka merasa apa, mereka baru cerita ini loh yang kami ceritain kemarin, si ini. Ya. Terus sampai hingga akhir sampai sekarang pun untuk rasa Iwan malah mungkin ketika Iwan bisa nimbul rasa selek atau ngerasa apa tadi? Apa tuh? Kayak rasa nggak kecewa atas ekspektasi Iwan sendiri. Kayaknya itu Iwan yang ekspektasiin ke Iwan sendiri lah, menurut Iwan ya. Berarti kecewa karena punya ekspektasi berlebih terhadap orang itu. Tapi itu ekspektasinya tuh yang dihajarnya tuh ke Iwan sendiri gitu. Soalnya kan terkadang kan Iwan juga sadar lah, Iwan juga tidak sempurna kan, tidak mungkin bisa itu. Mungkin ada satu sisi mereka ngajak Iwan lagi tidak bisa, mungkin ya pas mereka lagi dalam kepengen ada Iwan nih, terus Iwannya nggak ada kan, boleh juga dong mereka untuk merasa kecewa atas nggak kehadiran Iwan. Sejak itu ya Iwan ya melek dirilah gitu, punya teman gitu. Kalau aku sih Wan, kecewa dengan ekspektasi itu udah sering ya. Jadi kayak aku udah ngerasa wah ini bisa dengan interaksi kita hari-hari yang sering interaksi berdua gitu, satu hobi, kebetulan satu selera, kayak udah punya ekspektasi wah ini teman deket nih. Nah yang sering yang bikin akhirnya jadi kecewa itu satu, aku punya effort lebih untuk janji ketemu, sementara dia dengan alasan yang menurutku remeh itu bisa batal. Jadi kayak enggak sebanding, effort kita untuk ketemu tuh enggak sebanding. Kalau seumpamanya abang tahan ambil cuti, rupanya kawan nggak mau ngambil cuti. Benar, ya kayak gitu. Udah tahan ambil cuti, ternyata dia nggak ambil cuti. Ada tuh satu momen dulu, aku udah kerja, udah jadi pegawai. Kita obrolan bertiga pengen berangkat ke Padang. Bukan bertiga, berdua. Yang satu udah di Padang, kita mau nemuin dia nih. Jadi obrolan gitu, ayo kita ke Padang yuk. Ini nih, oke, aku ambil cuti lah kalau gitu. Aku bilang gitu. Beneran aku ambil cuti Wan, ngajuin cuti. Cuti diterima. Aku main ke rumahnya, aku bilang ayo, aku udah ambil cuti. Nah kebetulan memang aku sama bapaknya tuh udah aku tuh udah dianggap anak, karena hari-hari yang mungkin yang dia lihat tuh teman anaknya tuh ya cuma aku ini gitu. Nah jadi tiba-tiba temanku ini ngomong kayaknya nggak bisa deh, aku ada jadwal tanding nih, dia mau tanding. Nah bapaknya nimbrung, nongol nih dari dalam, nimbrung di ruang tamu. Kenapa? Kayak jadi kan berangkat, Cepi udah ambil cuti ya? Sudah om. Berangkatlah. Terus anaknya jawab, kayaknya nggak bisa ya, disuruh tanding sama pelatih, dia bilang gitu. Nah ayahnya langsung nyadarin anaknya, jadi dia bilang kamu nggak boleh kayak gitu.
kamu tuh berteman loh, dan berteman kamu tuh bukan baru. Ayah tahu kalian tuh berteman udah berapa lama. Dan teman kamu tuh ya cuma Cepi ini. Jangan sekali-kali kamu mengecewakan teman kamu. Dia bilang gitu. Udah, gak usah tanding, berangkat. Jangan, pokoknya kalau tanding ayah marah. Kamu berangkat ke Padang. Kayak dari restuin sama ayahnya. Iya, Ya? maaf. Jadi salah satu yang apa Wan ya, yang menurutku tuh ini orang bisa diajak berteman tuh ketika effort yang aku kasih itu dia juga bisa menyandingin effort itu. Karena gini Wan, dari awal aku nikah, sebelum nikah sama istri itu udah bilang gini, aku kenal temanku tuh jauh sebelum aku kenal kamu. Betul. Ini mau bikin komitmen nih, kesepakatan di awal nih. Aku kenal duluan sama mereka, baru aku kenal sama kamu. Kalau kita akhirnya berujung pada satu komitmen untuk menikah, aku menyadari bahwa kamu adalah istri yang aku punya tanggung jawab terhadap kamu, harus meluangkan waktu khusus untuk kamu. Tapi aku minta waktu aku sama temanku jangan dibatasin. Dan aku nggak akan lupa diri. Aku tahu bahwa nanti aku posisi sebagai suami, aku harus punya waktu lebih di rumah. Betul. Tapi tolong sediakan waktu dikit aja buat aku sama teman-teman. Iya. Karena aku bilang ketika saudaraku nggak bisa nolong, inilah saudaraku yang lain, orang tua yang bisa nolong. Bilang gitu. Ya meskipun nggak semua, adalah beberapa. Nah itu komitmen yang dibuat di awal. Akhirnya istriku bilang iya. Tapi jujur ya Bang, kalau misalnya nyerempet sedikit nih tentang pasangan, dan rata-rata Iwan lepas pasangan gara-gara kayak gitu. Dia membatasi, Ya, ngekang. Terlepas itu yang sama yang di luar ini ya, yang dulu banget ya. Jadi ada beberapa teman kayak mereka tuh gimana ya? Bahasa tongkrongannya gini loh Bang. Kami tuh nggak satu cewek, nggak satu kolor. Sisanya tuh kita sama-sama. Oke. Terus ya Iwan ya mungkin dengan karakter Iwan yang keras kepala, yang dipaksakan keras kepala nih. Pada dasarnya kan manja. Yang Abang Cepi tahu lah Iwan gimana kan. Jadi kalau ketika itu Iwan akuin itu hal terbodoh Iwan ketika zaman kuliah. Lebih milih pasangan Iwan 2 kali bahkan. Satu lagi waktu SMA. Lebih mentingin cewek ketimbang teman. Yang lebih bikin malunya lagi tuh cuma satu Bang. Apa tuh? Ketika kami sudah pisah, si tolol ini lah sudah balik boy. Akhirnya welcome back to home. Selamat datang boy. Apa kopi? Apa mabuk kita? Anjing kau ya, gue bilang. Aku cuma bisa ngomong jujur, aku tuh mau dibilang malu Bang. Itu hal yang memalukan dalam hidup Iwan. Sampai akhirnya ya itulah orang bilang kan, guru terbaik adalah pengalaman diri sendiri. Dan jam yang terbaik ketika jam kita nggak ada siapa-siapa. Jadi itu yang Iwan kadang, yang jujur kadang kalau misalnya lagi di kosan, alasan Iwan kenapa lebih sering main di kantor kalau malam, Iwan tuh malas kalau pas di kosan tuh ada pikiran-pikiran Iwan, ya hal-hal yang dulu, kok Iwan bisa ngelakuin ini sih, kok Iwan bisa ini sih. Sebenarnya bagus untuk introspeksi diri, tapi kayaknya kalau setiap hari itu namanya bodoh. Ya itu selingan cerita inilah, mungkin untuk lain kali kita bahas gitu. Iya. Berarti intinya apa ya? Iwan tuh lebih ke perasaan. Ya. Untuk akhirnya menganggap bahwa ini teman dekat nih, ketika perasaan tuh sudah klik sama orang itu. Nggak ada pakai standar apapun. Ditambah Abang tahu kan dulu Iwan pernah cerita ke Abang sebelum kita kenal namanya alat-alat canggih ini.
Iwan bilang Iwan tuh orang yang cukup rasis, cukup memilih sara, memilih-milih untuk berteman. Jangan berteman, berkenalan pun cukup memilih Iwan. Tapi ketika ditampar dengan ekspektasi, ditampar dengan realita, wah anjing, Wan, kok bodoh Wan. Ada hal-hal yang harusnya kau lakukan itu dari zaman SMP. Orang bilang kan masa keemasan belajar tuh untuk berteman tuh SMP, SMA, masa perak tuh SMP harusnya untuk memulai. Terus masa kejayaan tuh masa emas tuh SMA, masa kejayaan tuh kuliah. Ya. Untuk cowok kan kayak gitu rata-rata kan. Tapi Iwan lakukan itu ketika mulai SMA kelas 2 di agak telat lah ya. Iya, agak telat lah. Orang bilang tuh telat keren. Ya. Iwan kalau bahasa Iwan tuh telat keren. Tapi di atas dengan alasan telat keren tersebut juga bikin Iwan lebih aware. Terbukti sekarang Iwan banyak teman yang Iwan bilang tempo hari, Iwan tuh teman Iwan dikit bang. Tapi Iwan jamin keluarga Iwan di mana-mana. Soalnya ya contoh kayak Iwan ke abang lah. Di satu sisi Iwan nggak punya abang. Iwan anak pertama dari 2 beradik. Sifat manja Iwan inner child yeah. sih bahasanya inner child Iwan tuh kepengen ada sosok remaja di atas Iwan yang ngomong, Dek ini salah, Wan ini salah. Enggak, kalau sama orang tua ya fine. Itu kan selalu kita dapat. Tapi kalau sama ada orang cowok yang cuma selisih beberapa tahun bisa ngomong, kok ini bodoh nian, itu tuh bukan Iwan marah, Iwan seneng diajarin kayak gitu. Oh iya. Iya, nah itu yang sebenarnya tadi tuh mau aku sampaikan tuh. Jadi Iwan ini kayaknya cocok kalau ketemu circle orang-orang yang punya sifat abang, sifat ngemong adek ya, karena pembawaan Iwan tadi kan inner child tadi itu ya. Cocok pas ketemu circle atau orang-orang yang punya sifat ngemong. Tapi kalau seandainya ketemu dengan orang yang sama-sama kekanak-kanakan, itu biasanya selek atau nggak jadi dekat ya, cuma sekedar say hi. Boy di mana gitu. Iya. Kalau bahasa Sumatera Jambinya kan. Nah mungkin itu kan ya yang akhirnya bikin kita nyambung tuh. Karena terus terang kalau aku pribadi, aku tuh memang nggak tahu ya apa karena bawa di rumah, karena di rumah kan dia anak tua. Anak tua punya adik. Jadi kalau ketemu orang yang minta saran, yang mau dengerin saran-saran aku, itu tuh aku langsung wah, denger nih bocah. Jadi kayak secara nggak langsung tuh kayak ada tanggung jawab gitu. Nah ini nih yang harus diawasin, yang harus kalau ngomong dibimbing terlalu berat ya kali ya. Yang harus butuh ditengok. Ya harus dimonitor gitu. Dimonitor tiap hari perkembangannya gimana gini. Dan secara nggak langsung aku tuh update ya, maklum kan namanya fase udah berubah ya. Udah bukan seorang yang single, sudah punya keluarga. Kan kebiasaan hari-hari orang yang masih single tuh kan nggak begitu paham kan. Nah dengan sharing misal Iwan sharing gini itu nambah pengetahuan. Oh kayak gini loh di zaman ini tuh pergaulan anak-anak muda tuh kayak gini gitu. Tapi nggak nutup kemungkinan juga lah bang, mungkin dia Iwan juga ada lah beberapa yang orang Iwan bahasa zaman sekarang tuh adik-adikan. Kalau dibilang adik-adikan ada, tapi di sisi lain karena mungkin Iwan tuh karena punya adik tuh jantan ya, adik cowok. Jadi
Iya, kebetulan kan adik abang cewek nih, Mm-mm. bukan untuk apa? Mungkin untuk sebuah convert itu perbandingan tuh gini. Adik cowok, kalau Iwan kamu adik cowok sama adik-adikan Iwan yang cowok-cowok, mungkin Iwan yang lakukan tuh sama kayak abang. Cuman cukup, oh nih bocah lagi gini. Mm. Oh ya dah tengokin be. Mm. Ketika mereka capek atau apa, kenapa boy? Mm-mm. Nah, rokoklah dulu, Ya. rokok dulu. Ya kayak abang lakuin ke Iwan lah. Ah. Tapi sisi baliknya tuh ketika Iwan punya adik cewek, Ya. ada adik-adikan cewek. Jujur Iwan tuh sebenarnya tidak nyaman. Punya adik-adikan cewek tuh. Tidak nyaman tuh bukan karena ke adik-adikan Iwan, Jadi? ruang lingkupnya. Kan stigmanya gini bang, kalau ada adikan cewek tuh pasti dibilang karena biasanya tuh modus yang kena tolak. Oh, Iya trik kan? nih. Trik nih. Mentang-mentang ditolak nih. Nyari jalan Nyari lain jalan nih, lain. pelan-pelan nih. Tapi kasus Iwan itu tuh cukup unik bang, kayak adalah ini biar tidak bisa nyebut nama gitu kan. Ini bocah emang kalau kita nggak lihat dalam setahun 2 kali minimal tuh terjerumus nih bocah bang. Jadi kayak harus sampai tiba-tiba kayak iseng, dek kenapa? Nah. Kalau cewek kan sebenarnya lebih gampang untuk memonitoringnya bang. Soalnya sifat cewek tuh lebih akan mengumbar masalah mereka di sosial medianya gitu. Ya. Jadi menurut Iwan, ketika adik-adik Iwan yang beda kelamin nih, Iwan sebenarnya lebih gampang lihatnya. Apalagi kayak ada beberapa yang kayak sekarang kan masih kuliah nih mereka. Kalau ada nih yang baru beberapa hari yang lalu lah dia buat lihat pengumuman masalah sidang skripsi, pusing kata dia. Dengan cara Iwan yang mulutnya sopan banget ini kan, woi bodoh, kan sudah dibilang skripsi itu bukan dipikirin, diketik, dah gitu doang. Asal yang penting monitoring, nunjukin kalau misalnya sudah pusing, sini maksud Iwan tuh kepengen ngomong apa yang kau pusingin tuh cerita. Maunya Iwan tuh gitu ngomong. Tapi karena ada stigma itu tadi, Iwan tuh terpatahkan gerak Iwan gitu loh. Ya. Jadi itu menurut Iwan kalau ketika ada adik yang benar-benar dia tahu, wah aku ada Bang Iwan nih kata dia. Dia ngubungin, jujur Iwan seneng banget untuk adik-adik aku yang sadar. Tapi ketika yang bodoh-bodoh nih, yang bocah-bocah kosong nih, ya Allah, mau ku tinggalin ini bocah bisa kemana-mana. Ditambah pergaulan zaman sekarang kan serem-serem bang, jujur bang. Lihat, ya nggak usah jauh-jauh lah. Kadang sadar diri sendiri lah Iwan. Iwan jauh dari kata orang baik, tapi seenggak-enggaknya Iwan nggak mau jahat kan. Prinsipnya kan gitu. Ya nakal untuk diri sendiri lah gitu. Tapi masalahnya di ruang lingkup yang adik-adikan Iwan nih, nggak ada cowok yang mungkin ada dan pasti nggak akan kelihatan. Pasti ada yang mumpung nih gitu. Ada selah nih. Kalau sedangkan kita kan kalau ya sedangkan Iwan bilang tadi kayak misalnya contohnya Iwan lagi mau minum. Iwan yang minum, tujuan Iwan kan cuma minum. Mau ada siapapun, mau sendiri pun kalau Iwan kepengen minum ya tetap minum Iwan. Ya. Tapi ketika ada orang tuh yang minum tuh, masa iya nih sendirian minum, mana asik nih. Nah itu jujur Iwan gak akan bisa join sih sama orang-orang kayak gitu. Kalau aku kayaknya punya teman dekat cewek itu SMA sih. SMA. SMA, SMP enggak, SMA, setelah SMA juga enggak. Jadi memang SMA. Jadi zaman aku SMA tuan kan lagi ngetren tuh geng-gengan. Nah, jadi kumpulan aku tuh ada ceweknya 2. Ya,
karena kita kemana-mana bareng, ya yang cowok-cowok nih sering ditawarin ayo main ke rumah sama temen cewek itu kan, dikenalin sama orang tuanya, akhirnya orang tuanya juga udah kenal kita, udah akrab sama kita, bisa ketawa bareng. Nah itu kan udah ngerasa wah ini temen nih, ya dia curhat soal dia sama pacarnya, lika-liku asmaranya segala macam, kita bisa saling sharing. Nah itu cuma momen SMA. Setelah SMA enggak ada temen deket cewek, enggak ada. Jadi kayak apa ya, kalau udah deket sama cewek itu bukan mau temenan, Nah, udah beda niatnya, udah ada tujuan lain. udah ada tujuan lain. Jadi ya kalau teman deket setelah SMA ya cuma cowok. Mau dibilang teman dekat, adik-adik teman dekat pun itu pun ketika ini bang, biasanya tuh mereka yang sudah kejadian dengan Iwan ini rata-rata misalnya dia nih si A nih pacar abang nih misalnya ya, karena aku sudah jatuhin respect, oh ini pacarnya temenku, gak mungkin ada rasa dong harusnya. Ya udah, singkat waktu mungkin kalian break lah, pisah gitu kan. Yang menurut Iwan, karena Iwan sudah kenal dia sebagai teman, ya Iwan nggak akan ada, sudah mantapin diri, Iwan nggak akan ada apa-apa dengan dia gitu loh. Nggak tahu dianya. Iya, ya kalau Iwan kan nggak pedulian hal kayak gitu masalahnya. Iya. Tapi kebetulan masalahnya yang Iwan tuh seakan selalu ngomong gini, ketika aku sudah mantapkan diri kau untuk jadi temanku, kau juga akan sebagai teman, nggak akan bakal lebih. Tapi ketika misalnya Iwan ngomong, Iwan cukup sportif ketika ngomong, Dek, abang suka. Ketika ada penolakan jangan salahin aku ketika aku hilang. Oh, aku tipe orang yang blok-blokan gitu ngomong. Ya kayak nembak modal 1 peluru. Ya, kena syukur, nggak kena ya sudah, ya udah, nggak bakal bisa nembak lagi. Iya bahasanya tuh aku cuma bawa 2 peluru bang. Ya kalau dalam perang tuh aku sniper yang cuma bawa 2 peluru, satu untuk target, satu untuk aku. Ketika target aku nggak kena, aku akan nembak diri aku untuk jauh dari dia. Itu mati bro. Iya, tapi kan dalam konotasi yang lain gitu. Menurut aku mematikan diriku, mematikan rasaku untuk dia gitu. Pokoknya intinya kalau udah ditolak ya udah, nggak bakal ada hubungan lain-lain, nggak juga bakal jadi teman. Enggak bahkan. Walaupun kemarin sempat yang aku cerita ke abang kemarin. Itu brengsek tuh bocah tuh, sumpah. Gak usah cerita lah ya. Ya. Nanti bocahnya dengar. Kalau denger tuh ya, tolol. Lagi menurut Iwan gini, biarlah dia kepalang tanggung sedikit basah kan. Iwan tuh tipe orang yang ketika punya pasangan atau calon pasangan, kau boleh lari dari aku, kau boleh pergi dari aku, asalkan upgrade dari aku. Oh, ya nggak bisa lah. Iyalah, aku ketinggian bro. Ya perkara dia mau upgrade atau enggak kan terserah dia. Iya. Nasib-nasibnya dia. Tapi itu yang bikin aku kadang kesal bang. Nggak tahu kenapa. Itu ego aku kesenggol menurut aku. Lu ngerasa dikalahin, anjir berarti Iya. dia nganggap si cowok yang baru ini lebih dari gua nih. Kalau itu aku seneng. Nah, kalau misalnya cowoknya tuh lebih dari aku bang, ya dosa muluk-muluk lah minimal. Kalau mungkin kalau finansial fine, aku nggak akan bisa bantah. Tapi ketika sifat lebih jelek dari aku, terus kau nangis depan aku tinggal ngomong tolol. Nggak bisa. Karena ada orang yang bilang cewek itu sebenarnya tahu si cowok ini brengsek. Ya. Tapi cewek itu emang suka cowok brengsek. Katanya, kita kan nggak tahu. Iya. Kan nggak semua. Ya. Mungkin ada beberapa. Ya para feminis. Nah, jadi balik-balik ke prinsip pertemanan tadi. Kalau aku pribadi sebenarnya punya trik awalnya itu untuk menjaring dulu nih
mana yang kira-kira satu frekuensi sama aku. Biasanya aku di circle manapun, aku ada di circle manapun tuh biasanya aku pasti all out. Maksudnya tuh apa kisah yang aku punya, yang pernah aku alamin tuh pasti aku ceritain. Mau itu kisah yang bagus atau jelek ataupun memalukan, ataupun aib gitu. Aku tuh nggak raguan untuk buka. Apa ya, kecenderungan kayak orang ekstrovert kayak gitulah. Ya. Nah, jadi dengan aku membuka itu, aku tinggal menunggu nih mana yang kira-kira menerima kelakuanku. Kalau yang nerima bakal ada pertanyaan selanjutnya dong. Ya. Wah, Apa alasanmu gitu? kok bisa kayak gitu bang? Pertimbangan abang apa waktu itu? Atau pertimbangan lu apa Cep waktu itu? Kok bisa lu kayak gitu? Jadi ada ketertarikan gitu. Nah, dengan ceritaku tuh dia ada ketertarikan, dia mau menggali. Dan di momen selanjutnya, di selang waktu yang lama, dia masih ingat cerita itu. Nah itu udah aku tandain tuh, oh berarti ini ada care sama aku nih. Dan dia nyambung satu frekuensi sama aku. Itu berlanjut, lanjut ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya tuh, nah yang tadi sempat tersinggung soal effort. Misal kita janjian, udah tektokan, misalnya hari Minggu kita nongkrong yuk, atau kita ben-benan yuk. Pas sial-sialnya, misalnya hari Minggu itu tiba-tiba istriku ngajak belanja atau ngajak pergi, aku tuh bisa sampai bilang Sorry. kita tunda dulu lah. Gua nggak, Intinya say sorry lah untuk apapun alasan abang. Gua nggak bisa banget nih, udah terlanjur janji. Karena gua emang tipikal orangnya yang pegang janji. Kalau udah janji harus ditepatin. Oke, akhirnya kita ketemu. Nah di lain kesempatan kita janjian lagi, tiba-tiba dia nggak datang dengan alasan yang remeh. Misal Effortless lah. banyak bocor, atau kita bilang udah ojol aja, gak ada duit nih. Ya Anjing lah. apa ya, kayak tinggal kita bisa gitu loh. Kayak Ya, alasan taruhlah patungan 3.000 perak apa 10.000 perak. Iya, per jadi kepala. kesannya tuh kayak Effortless. ini usahaku untuk ketemu tuh sampai segininya loh. Tapi kok lu kayak gitu gitu. Nah iya, itu iya, tuh iya. udah mulai milah-milah tuh. Oh ini nggak bisa nih. Ini nggak bisa sama dia nih, cukup segini aja. Jadi kalau janji sama dia tuh kemungkinan ditepati tuh kecil lah persentase. Udah kesisi satu. Nah kalau ada akhirnya yang tersisa ini mau berani ngungkapin soal cerita privasi dia, aib dia, apa yang pernah dia kerjain, dan dia minta saran, nah ini fix yang emang bisa jadi teman dekat. Oh iya. Paham kan? Paham. Jadi abang tuh ya selektif. Satu selektif, kedua ya benar-benar ibaratnya kalau, tapi ini bukan hal konotasi negatif ya bang menurut Iwan ya. Abang tuh emang kalau aku ngasih kau apel, kau ya aku ngasih kau apel. Ketika kau ngasih aku nanas, ya aku ngasih kau nanas gitu nah. Walaupun satu mungkin abang apel Fuji, aku mungkin semampunya aku apel Malang. Yang penting apple to apple gitu kan. Sorry, aku kasih apel, ya lu kasih apel dong. Walaupun apapun jenisnya yang penting apel kan. Penting apel, sekalipun apel tuh ya misal analoginya apel nih agak-agak busuk, agak-agak bonyok, judulnya kan apel tetap. Judulnya apel. Dengan usaha dia mencari apel gitu. Ya, dan menurut Iwan tuh itu fine bang. Itu menurut Iwan tuh adil. Dan itu gentle sih menurut Iwan. Ya contoh gini lah bang yang kita singgung lah. Contoh kayak ada tempo hari yang abang ngajak Iwan ke rumah bang. Wan bisa nggak ke rumah, mainlah ke rumah. Bang, maaf bang belum bisa, soalnya kebetulan Iwan tuh lagi mau donor darah untuk teman yang mau operasi melahirkan. Mungkin minggu depan bang. Oh iyalah,
Dan minggu depan kebetulan ya Iwan pun ngomong sama kawan-kawan Iwan yang lain. Iwan juga harus sportif dengan kawan-kawan Iwan yang lain dong. Ya. Jo, malam minggu besok aku udah bisa ngumpul. Ya. Aku mau nemuin abang aku gitu. Soalnya menurut Iwan, walaupun ada ketemu itu siapa yang janji duluan sih kalau Iwan. Menurut Iwan ya, Iwan tipe orang yang siapa janji duluan. Tapi kalau untuk masalah kenakalan atau apa, contoh gini lah. Kalau kita singgung kayak sama pasangan kayak abang, abang merasa punya tanggung jawab atas istri abang, itu fine, itu jelas lah, itu harus. Dan tapi kan abang nuntut sebelum kenal kau, sebelum kenal mbak, kan abang ngomong, abang kenal kawan-kawan abang dulu kan. Dan itu pun juga akan aku lakukan kayak gitu mungkin. Semoga punya jodoh yang sama. Amin. Karakter. Amin. Mudah-mudahan. Jadi gini Wan, kayak aku di Sabtu Project. Kan ada aku, ada Mas Hen, ada Pandu, ada Mas Bito. Memang di antara kami berempat kan kita bertiga nih, aku, Mas Hen sama Pandu yang udah berkeluarga. Ya. Jadi memang kesepakatannya adalah family is number one. Betul. Jadi andai kata kita udah janjian, kita hari Sabtu kita ketemu, kita main di studio band-bandan, tiba-tiba Sabtu pagi entah dari siapapun yang ngomong, duh kayaknya nggak bisa nih, istri tiba-tiba minta anterin kemana misalnya gitu. Ya udah, pasti selalu ada yang nyaut, ya nggak apa-apa, keluarga itu nomor satu. Iya. Selesaikan dulu urusan tanggung jawabmu. Kalau sebisanya sudah selesai, ayo kita ketemu. Kalau nggak lain hari, besoknya. Dan itu bisa diterima sama kita berempat. Oh, berarti ya itu sama kayak Iwan jalanin Undo, Rahmat, Pandi, Bang Pandi, dia diabangkan di tongkrongan kami. Kalau menurut kami itu bukan jelas family is number one. Tapi di atas family itu ada namanya orang tua di atas segalanya. Apapun ketika sudah mutusin, tunggu, maaf, ayah kepingin minta beliin rokok, sorry aku telat ya. Kau nak telat 10 tahun pun tidak masalah, datang, yang penting kau datang. Ya karena orang tua nomor satu gitu. Ya walaupun kebetulan kan zaman itu banyak yang belum punya pasangan ya. Tapi kalau yang sekarang ya itu, kalau kayak sekarang nih, kayak Pandi sudah married, Undo sudah married. Ketika aku ingin ketemu salah satu dari mereka, ya yuk, nggak salah aku datangi mereka ke rumahnya gitu. Nah itu juga Wan. Jadi baru ingat nih. Jadi kayak gimana ya? Balik-balik kayak ke effort tadi. Jadi kalau aku udah sering main ke rumah yang aku anggap kawan, yang aku anggap teman, udah sering nih main ke rumah dia. Tapi pas dianya kita ajak ke rumah kita, dianya selalu nggak bisa dengan alasan apapun, itu udah mulai males tuh. Aku udah, wah ini enggak deh. Kenapa gitu? Mikir, kenapa sih? Emang se-egois itu lu ya? Gua bisa nyempetin atau ngumpul di rumah lu. Kenapa lu nggak mau datang ke rumah gua? Apa sehina itukah rumah gua? Gitu. Kenapa? Apa sejelek itukah rumah gua sampai lu nggak mau datang ke rumah gua? Gue juga pengen lo ngerasain jadi tuan rumah. Masa lu sendiri sih? Betul. Lu kan gua anggap teman gua, lu nganggap gua teman, ya lu sama. Tapi kenapa lu nggak mau main ke rumah gua? Ya, akhirnya mikirnya ke situ. Nah itu udah sih, udah mulai nggak mau lagi tuh main-main ke rumah dia tuh, udah batasin. Kalau Iwan yang untuk masalah rumah, nggak tahu ya, mungkin karena Iwan orangnya juga jarang di rumah kali ya. Iwan lebih sering jalan-jalan, bukannya nggak nyaman sama di rumah, bukan, dan juga bukan karena malu atas rumah Iwan yang jelek. Mungkin rumah Iwan jelek, tapi kan rumah bukan sebuah bangunan menurut Iwan ya. Ada hal-hal yang selalu Iwan banggain. Ibu Iwan yang
baik kayak gitu, ayah Iwan yang super asik. Jujur sampai bahkan ada beberapa teman yang kadang, kau nih dikit-dikit ceritain ayah, dikit-dikit ceritain ayah. Ayah tuh emang asik apa sih? Kalau kau kenal ayah, ya abang sendirilah tahu ayah Iwan kayak apa orangnya. Kalau untuk dibilang sering sharing, bukan sharing lagi, itu mah emang tumpahin ember dalam muka. Tapi kalau Iwan tuh lebih seneng untuk hal kayak gitu, apa ya, Iwan nggak nyaman karena sepet ruang lingkup. Mungkin ini alasannya ya, Iwan karena tahu lingkungan rumah Iwan tuh yang nggak asik. Bukan rumahnya ya, ya, sekitaran radius rumah Iwan tuh menurut Iwan, anjing lah, ngapain aku bawa teman-temanku kesini orangnya kayak gini semua. Soalnya Iwan, jujur Iwan, ketika teman Iwan dipandang orang, ada orang lihat dari ujung kepala sampai ujung kaki, Iwan bisa dengan mungkin zaman-zaman dulu mungkin bisa ngomong, apa kau lihat teman gue bilang, mata kau jaga gue bilang. Tapi ketika kalau yang sekarang tuh dibanding Iwan nyari hal kayak gitu, ya udahlah biar aku yang datangi temanku gitu. Iya. Bukan bermaksud tak mau ngajak temanku ke rumah. Iya. Tapi kalau mereka, Iwan selalu ngomong ke teman-teman Iwan, kalau kalian ada apa-apa, suntuk, aku di bulian, kalian kan tahu rumahku di mana. Toh lebaran kalian kan ke rumah terus. Kalau suntuk datanglah, ayahku di rumah kok. Ayahku sekarang sudah jadi dinas pertanian rumahan. Kadis dia. Kadis tanaman hias. Urban farming. Yoi. Ya mungkin kalau Iwan kan jarang di rumah. Ya nggak mesti ngumpul harus di rumah. Di luar juga oke. Cuma maksudku tuh gini Wan, mungkin Iwan belum di fase punya rumah. Yang secara bentuk bangunan sendiri kan? Iya, yang memang kita sudah punya keluarga sendiri, kita sebagai kepala keluarga, jadi kayak ya kita udah nata rumah nih, sebagus mungkin untuk nyambut tamu. Nah, ketika ada teman yang ngundang ke rumahnya dia, kita datang. Tapi kok kenapa pas kita ngundang dia nggak mau datang? Ya. Why? Kenapa? Jadi akhirnya tuh konotasinya orang-orang kayak gitu tuh kan, kalau aku ya menganggapnya ini orang egois. Ya. Dia pengen dia yang spesial. Jadi nggak mau dia sama rata. Nah orang-orang kayak gitu yang kalau aku pribadi aku nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Aku bisa kok sendiri. Nggak juga butuh lu gitu. Tanpa lu pun gue bisa cari teman lain yang bisa menghargai gue gitu. Tapi ya nggak tahu lah. Iwan belum bisa ngasih jawaban atau reaksi apapun yang abang alami ya. Iya, mungkin nanti bakal. Karena Iwan belum ngalamin kan sejauh itu. Semoga lah waktu yang jawab gitu. Ya. Tapi kalau emang kayak gitu, inget bang, 5 tahun terdekat ini abang harus main ke rumah Iwan ya. Siapa tahu kan dalam 5 tahun ini ke depan Iwan punya rumah baru sendiri ntar. Kan udah aku prediksi tahun ini. Kan tahun ini kan baru itu kan baru orangnya, belum rumahnya, belum bangunannya. Oh iya. Nah ini soal memprediksi itu, ini next episode nih. Ya. Bakal aku ceritain Lain kali. Tetap di lain kali. Tetap di lain kali karena lain kali adalah waktu yang akan datang. Ya. Jadi mungkin apa ya Wan? Kesamaan kita tuh kali ya kalau ngomong perasaan tetap ujungnya kalau aku tetap ke perasaan juga. Karena dengan bukti nyata yang sudah dia tunjukkan bahwa memantaskan dia sebagai teman, ya. Oke, akhirnya klik di perasaan, oke nih, teman nih. Berarti intinya tetap kita menganggap seseorang nih sebagai teman dekat atau kecenderungannya sebagai saudara, beda orang tua. Itu karena perasaan. Dan juga bisa dikatakan ketika kita ke situ di kumpulan orang-orang ini tuh kita merasa balik ke rumah.
ada sambutan. Meskipun seberapa lama kita nggak balik, pas kita balik tuh hangatnya masih sama. Itu jujur itu keajaiban pertemanan yang Iwan lakuin ke Undo. Jujur Iwan kayak terakhir Iwan ketemu Undo tuh kalau karena dengan jarak tempuh deket ya, sama-sama tinggal di Jambi nih. Kami tuh kadang ketemu 2 bulan sekali. Kadang bahkan 3 bulan sekali atau 2 kali gitu kan. Tapi ketika ngumpul tuh memang kita lupa jam, kita lupa waktu, kita lupa status. Kau tuh sudah bapak orang, kau tuh sudah om orang gitu. Tapi ketika babi saya kayak bukan sebuah perpisahan gitu. Emang udah gitu, pergi-pergi aja. Bahasanya nggak perlu pamit karena menurut Iwan pamitan tuh hanya untuk orang yang jarak jauh, bener-bener jauh. Perpisahan tuh makanya Iwan kalau nongkrong tuh sebenarnya enggan untuk berpamitan. Kayak yuk balik yuk. Nah, itu sebenarnya jujur Iwan nggak suka. Ya itu balik ke diri masing-masing sebenarnya. Soalnya pamit tuh untuk pergi. Ya. Kalau masih kesini lagi aku nggak akan pamit gitu. Makanya Iwan sama teman-teman Iwan walaupun ada satu kayak yang sekarang di Cianjur. Iwan bukannya nggak kepengen ngantar dia ke bandara, tapi Iwan nggak mau ditinggal rasanya. Dibanding aku kena tinggal, lebih baik kau pergilah. Toh kau tetap jadi temanku kan gitu. Ya. Itu satu, perasaan udah klik, kedua juga rumah. Ya, kalau lingkungan teman dekat itu rumah. Ketiga mungkin apa ya? Nothing tulus. Nothing tulus. Kita akhirnya deket tuh bukan saling mengharapkan atau mau memanfaatkan satu sama lain. Tanpa uang sepeser pun kita masih bisa nongkrong. Betul. Lebih kayak gitulah. Betul. Enggak nganggep lu kerjanya apa, lu punya uang apa enggak, status lu siapa, itu enggak. Tanpa bawa embel-embel itu kita tetap ngobrolnya nyambung. Dan apa ya, mungkin selanjutnya tuh pas kita nongkrong tuh emang bener-bener lepas ya, pas kita bercanda kayak nggak ada atribut lah. Iya, nggak ada atribut, nggak mandang lu lebih tua dari gua. Pas gua ngomong anjing ya itu memang keluar karena obrolan candaan dan nggak ada sakit hati. Nothing tulus. Nothing tulus. Ya yang sering kita lakukan lah Bang. Iya. Kalau di jam kantor ya aku harus lihat kanan kirimu. Tapi ketika ya berapa kali aku malam ini menganjingin orang tua depan aku ini. Dan teman dekat tuh selalu care, selalu nanyain kondisi. Dan bahkan ya aku sendiri Wan punya kawan dekat yang udah aku anggap sebagai saudara, masku. Antara kami itu ada feeling ketika salah satu tuh lagi nggak baik-baik aja. Ya. Jadi kayak aku lagi drop-dropnya nih, tiba-tiba dia out of nowhere tiba-tiba, Cep, ngapo? Kamu kenapa ya? Atau tiba-tiba Iwan aku pikiran kok kepengen nelpon dia ya, coba telepon akhirnya ngobrol-ngobrol, dia yang cerita masalah. Nah bener, jadi kayak kalau teman deket tuh pasti punya feeling, ada ikatan batin kayak gitu nah. Itulah kurang lebih definisi teman deket antar aku sama Iwan tuh kayak begitu. Ya mungkin kawan-kawan lain yang dengerin ini punya definisi lain, yaitu balik ke diri masing-masing ya. Betul. Tapi kurang lebih adalah yang aku rasa tuh adalah yang sama dengan yang kita sebutin tadi Wan ya. Oke lah, kayaknya obrolan soal friendship sekian dulu. Nanti kita ketemu lagi lain kali kita ketemu lagi. Sudah. Bye bye. Thank you.